Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Dan pada malam hari ini Lintang Kemukus mau menceritakan tentang kisah tragis pesugihan rambut monte yang berada di Blitar. Dan kisah ini diilhami dari kisah nyata, cuma nama dan tempat aslinya Lintang Kemukus sembunyikan untuk lebih enak jalannya cerita ini. Dan mungkin kalau ada nama ataupun tempat yang sama yang Lintang Kemukus sebutkan, mohon maaf sebelumnya. Itu semua hanya untuk mempermanis cerita ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak menunggu berlama-lama lagi, siapkan kopi dan selamat menikmati jalannya cerita ini. Kisah ini bermula dari sebuah perkampungan. Di sana ada seorang pemuda yang bernama Marji. Marji hidup berdua bersama dengan ibunya. Sedangkan bapaknya sudah lama meninggal bertahun-tahun lalu. Sebenarnya kehidupan Marji dan ibunya tidak begitu susah, dan kehidupan mereka sama dengan kehidupan warga lainnya di kampung itu. Tapi Marji anaknya sok-sokan, dan keinginannya untuk menjadi orang terpandang di kampung itu sangat tinggi, hingga membawa cerita ini jadi menarik untuk diceritakan. Teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bayangkan saja seorang Marji yang pada waktu itu tahun 1980-an sudah memiliki sepeda motor. Itu masih saja ingin menjadi orang yang paling kaya di kampungnya dan berniat untuk mendapatkan limpahan harta dengan cara jalan pintas. Dan niat Marji berawal di suatu sore sepulang dari rumah teman Marji di kampung sebelah. Marji duduk di ruang tengah rumah mereka dan ditemani ibunya yang keluar dari dapur sambil membawakan segelas kopi untuk Marji. Lalu ibunya Marji bertanya pada Marji, "Ji, ini kopinya diminum dulu. Dan kamu dari mana? Kok sudah hampir malam baru pulang? Dan kamu tadi keluar sejak siang toh?" Marji menjawab, "Iya Bu, terima kasih kopinya. Oh iya Bu, aku baru balik dari rumah Pak Tono. Dan siang tadi aku disuruh mengantar Pak Tono ke rumah saudaranya yang berada di desa sana itu loh Bu. Makanya saya balik agak malam." Ibu Marji, "Oh iya sudah, habiskan kopinya terus mandi dulu sana ya. Ibu mau siapkan makan malam dulu." Ibu Marji bangkit dari duduknya dan melangkah untuk mempersiapkan makan malam. Sedang Marji menghabiskan kopinya, lalu jalan menuju kamar mandi untuk segera mandi. Dan malam itu pun tiba. Selesai makan malam, Marji langsung pamit ke ibunya untuk segera tidur. Marji, "Bu, aku sudah kenyang. Sekarang aku mau tidur saja Bu. Aku lelah banget hari ini." Ibu Marji menjawab, "Apa kamu tidak keluar main ke teman-temanmu dulu sana, Ji?" Marji, "Tidak Bu." Lalu Marji melangkah ke kamarnya untuk tidur. Dan sesampai di kamar, Marji merebahkan diri di ranjang kamarnya. Tapi pikiran Marji selalu terngiang ucapan saudaranya Pak Tono bahwa di desanya ada tempat untuk orang-orang mencari pesugihan. Dan bahkan juru kunci tempat pesugihan itu adalah tetangga dari saudaranya Pak Tono.
Berjam-jam Marji nggak bisa tidur. Pikirannya terus muter-muter tentang pesugihan itu. Dalam hati Marji berkata, apakah aku harus mencari pesugihan itu ya? Tapi apakah diperbolehkan oleh ibuku? Tapi kalau aku tidak mencari, kapan aku jadi orang yang paling kaya di kampung ini? Pikiran Marji terus memenuhi kepalanya. Semakin malam Marji terus memikirkan tentang pesugihan itu. Dan akhirnya tak terasa Marji pun tertidur karena lelah usai perjalanan jauh. Dan pagi pun sudah tiba. Marji bangun dari tidurnya dan langsung ke kamar mandi untuk mandi. Terlihat di dapur ibunya Marji sedang memasak nasi sambil membuat kopi untuk Marji. Usai mandi, Marji ganti pakaian untuk segera berangkat mencari rumput pakan ternaknya. Sebelum berangkat, Marji minum kopi sambil ngobrol sebentar dengan ibunya. Marji, Bu, aku segera berangkat nyari rumput dulu, Bu. Ibu, loh, kok buru-buru toh, Ji? Apa kamu tidak menunggu sarapan dulu? Marji, tidak, Bu, karena aku mencari rumput di ladang kita saja, biar cepat dapat rumputnya. Ibu, loh, kok biar cepat? Kamu mau kemana? Apa kamu masih disuruh Pak Tono lagi? Tanya Ibu Marji. Marji, tidak, Bu, aku memang mau ke rumah Pak Tono, tapi bukan karena disuruh oleh Pak Tono. Aku ke rumah Pak Tono karena mau membahas hal penting, Bu. Ibu Marji menjawab, ya baiklah, sana kalau mau berangkat. Tak menunggu lama, Marji ambil sabit dan keranjang untuk wadah rumput, lalu berangkat. Tak disangka, di tengah perjalanan Marji bertemu Pak Tono yang sama-sama sedang mau mencari pakan ternaknya. Marji, loh, Pak Tono, kok barengan juga ya? Tanya Marji pada Pak Tono. Pak Tono, iya Ji, kamu kok tumben pagi sudah berangkat cari pakan? Marji, iya Pak, kebetulan jumpa Pak Tono di sini. Oh iya Pak, rencananya saya usai cari pakan nanti saya mau datang ke rumah Pak Tono. Pak Tono, ada apa toh Ji? Kok seperti ada hal yang penting? Tanya Pak Tono agak heran. Marji, iya Pak, saya mau menanyakan hal penting Pak. Makanya Pak Tono ikut saya saja ya, cari rumput di ladang saya, biar cepat dapat pakan rumputnya. Akhirnya Pak Tono pun menuruti ajakan Marji untuk mencari rumput di ladang Marji. Setelah sudah dapat rumput, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan agak siangan, Pak Tono masih di rumah, duduk santai sambil menunggu Marji. Yang tadi pagi Marji bilang mau datang ke rumahnya. Pak Tono, oh ya Bu, tadi pagi Marji bilang ke Bapak, katanya mau datang, tapi sampai jam gini kok belum tampak datang toh Bu? Bu Tono menjawab, mungkin masih sibuk Pak, bantu-bantu ibunya. Memangnya ada apa toh Pak? Tanya istri Pak Tono. Pak Tono pun menjawab, ya nggak tahu lah Bu, wong tadi bilangnya ada hal penting. Tak lama kemudian dari depan rumah terdengar suara motor masuk halaman rumah mereka, dan tampak Marji sudah melangkah menuju pintu rumah mereka. Assalamualaikum Pak. Pak Tono,
Salam Marji sambil mengetuk pintu, dan terdengar jawaban dari dalam rumah, "Waalaikumsalam." Seraya pintu terbuka dan terlihat Pak Tono di sana. Marji, "Maaf Pak, Pak Tono sudah lama menunggu saya," tanya Marji. "Tidak Ji, sudah biasa kok. Lagian saya sudah tidak ada kegiatan lagi hari ini." "Ya sudah, silakan duduk Ji," ucap Pak Tono sambil mempersilahkan Marji untuk duduk. Dan Marji pun duduk. Tak lama kemudian istri Pak Tono keluar dari dapur dan membawa 2 gelas kopi. "Bu Tono, ini Ji kopinya, silakan untuk diminum." Dan Bu Tono memberikan kopi yang satunya lagi buat Pak Tono juga. "Pak Tono, kopinya diminum dulu Ji." "Oh ya, tadi apa yang mau kamu omongin? Kok seperti ada kepentingan banget gitu Ji?" Marji, "Iya Pak, itu loh, semalam aku tidak bisa tidur. Teringat kata-kata saudaranya Pak Tono kemarin yang bilang soal pesugihan yang ada di tempatnya saudaranya Pak Tono itu loh Pak." Pak Tono, "Oh, itu toh Ji. Kenapa memangnya? Apakah kamu tertarik Ji?" tanya Pak Tono pada Marji. "Iya Pak, saya kok sedikit tertarik loh Pak." "Pak Tono, kalau saran saya, Mbok jangan lakukan itu Ji, berbahaya. Karena di sana itu tumbalnya kita sendiri Ji katanya," kata Pak Tono pada Marji sambil sedikit menasihatinya. "Iya Pak, saya tahu. Kemarin kan saudara Pak Tono sudah cerita, dan kata saudara Pak Tono, biar tumbalnya kita sendiri, tapi kan ada masa jangka waktunya yang jauh toh Pak. Dan kedatangan saya kemari mau mengajak Pak Tono untuk menemani saya datang ke tempat juru kuncinya itu loh Pak." Pak Tono, "Ya baiklah Ji, saya sekedar menasihatimu, tapi kalau kamu sudah pikirkan matang-matang, ya gimana lagi Ji, saya nggak bisa menahanmu. Terus kapan kira-kira kamu mau ke sana Ji?" Marji, "Saya menunggu Pak Tono sudah longgar dulu Pak." "Lah Pak Tono kapan sekiranya longgar? Dan bagaimana kalau besok Pak?" tanya Marji pada Pak Tono. Pak Tono menjawab, "Ya baiklah Ji, besok aku antar ke sana. Tapi saya tidak ikut-ikutan loh masalah pesugihan itu." Marji, "Iya Pak, besok aku kesini lagi." Setelah hari sudah siang, Marji pun pamit pulang pada Pak Tono. "Karena hari sudah siang, saya mau pamit pulang dulu Pak, dan besok pagi saya mampir ke sini lagi Pak. Permisi, Assalamualaikum." Pak Tono pun membalas, "Iya Ji, Waalaikumsalam." Marji pun keluar dari rumah Pak Tono, lalu menghidupkan motornya dan berlalu dari rumah Pak Tono untuk pulang. Dan keesokan harinya Marji pagi-pagi sudah datang ke rumah Pak Tono untuk mengantarkan Marji mendatangi rumah juru kunci di pesugihan Rambut Monte. Mereka berdua berangkat naik motor. Dalam perjalanan mereka sambil berbincang-bincang untuk menghilangkan rasa jenuh. Waktu pun berlalu. Tak terasa sudah 2 jam mereka lalui. Kemudian sampailah mereka di rumah Bapak juru kunci. Pak Tono melangkah duluan untuk mengetuk pintu rumah juru kunci
tersebut, yang diikuti Marji dari belakangnya. Pak Tono, "Kula nuwun, Mbah. Mbah, kula nuwun." Salam Pak Tono pada yang punya rumah. Dan terdengar jawaban dari dalam rumah, "Pak Juru Kunci." "Monggo, monggo, masuk," jawaban Mbah Juru Kunci seraya membukakan pintu rumahnya. Pak Tono dan Marji seraya menyalami Mbah Juru Kunci dan melangkah masuk untuk duduk di kursi ruang tamu. Pemandangan rumah itu tampak rumah yang nggak begitu besar dan rumah model lama. Dan Mbah Juru Kunci itu orangnya sudah sepuh dan orang biasanya panggil Mbah Juru Kunci itu dengan sebutan Mbah Juri. Pak Tono membuka pembicaraan. "Begini, Mbah, maksud kedatangan kami ke sini, pertama kami ingin melihat kabar dan kesehatan Mbah Juri, dan yang kedua saya mengantarkan teman saya ini yang ada keperluan sama Mbah Juri," kata Pak Tono membuka pembicaraan. Mbah Juri, "Oh iya, terus keperluan apa sekiranya, Dek?" tanya Mbah Juri pada Marji. Dan Marji pun langsung menjawab pertanyaan Mbah Juri. "Marji, begini loh, Mbah, maksud dan niat saya kemari ingin minta tolong pada Mbah Juri untuk menghubungkan dengan penunggu Mbah Rambut Munte sini, Mbah," jawab Marji. Mbah Juri, "Oh gitu, baiklah, Dek. Apa kira-kira adik sudah pikirkan soal pitukone?" kata Mbah Juri dengan logat Jawanya. Marji, "Iya, Mbah, saya sudah siap. Terus apa syarat yang harus saya bayar, Mbah?" Mbah Juri pun menjawab, "Syaratnya berat, Nak, tapi kalau di sini waktunya bisa kita minta, tergantung perjanjian. Dan yang harus dikorbankan kita sendiri, yang janji dengan Mbah Rambut Munte." Marji, "Maksudnya janji itu gimana, Mbah? Kok saya belum memahami?" Mbah Juri, "Janji di sini menggunakan windu, Dek. Dan maksud dari windu itu adalah satu windu itu sama dengan 8 tahun, Dek. Makanya kalau adik janji minta satu windu, maka 8 tahun kemudian adik dipanggil sama Mbah Rambut Munte untuk di sini," kata-kata Mbah Juri menjelaskan pada Marji. Marji pun menjawab, "Baiklah, Mbah, saya sudah paham. Lantas apa syarat lainnya untuk ritual, Mbah?" Mbah Juri, "Kalau syaratnya untuk ritual, siapkan uang 150.000. Nanti Mbah siapkan semuanya, Dek." Itulah kata-kata Mbah Juri kepada Marji. Nah, teman-teman Lintang Kemukus semua, bagaimanakah cerita berikutnya? Tunggu di episode berikutnya di Lintang Kemukus channel. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga teman-teman Lintang Kemukus semuanya terhibur. Saya akhiri, selamat malam dan akhirus salam warahmatullahi wabarakatuh.